wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, pada video kali ini aku akan menyampaikan atau ngasih tahu kalian dikit tentang manfaat public speaking, tujuan public speaking, pengertian public speaking, dan yang lain-lainnya. Sebelum lanjut, aku seperti biasa ingin ngasih cuplikan tentang keseruan hari ini. Nah, jadi kira-kira teman-teman tahu nggak sih arti public speaking selain berbicara di depan umum itu apa atau pengertiannya? Jadi public speaking itu adalah sebuah seni berbicara di depan banyak orang. Nah, kenapa sih dibilang seni? Karena setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, public speaking pun disebut sebagai seni karena itu enggak cuma begitu-begitu doang gitu. Jadi pada setiap orang itu karakteristik public speaking itu berbeda-beda. Jadi itulah dia kenapa public speaking disebut sebagai sebuah seni. Kayak lukisan, beda yang buat. Walaupun kita punya referensi yang sama, tapi cara pembuatannya beda. Pasti ada aja yang beda kan? Kalau orang yang lukisnya beda. Nah, sama seperti itu. Walaupun materinya sama, tapi kalau orang yang menyampaikannya itu beda, pasti akan beda juga cara kita menyampaikannya, cara kita sebagai audiens untuk nangkep nih kayak kok si ini ngejelasin susah ya untuk dimengerti, padahal kalau si itu yang ngejelasin aku mudah banget pahamnya. Jadi public speaking itu disebut sebagai seni karena itu teman-teman, karena setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, lalu selanjutnya public speaking juga punya banyak banget nih teman-teman manfaat. Tapi sebelum ke manfaat, aku mau ngejelasin dulu atau ngasih tahu ke kalian dulu tentang tahapan-tahapan apa aja sih yang harus kita sebagai public speaker persiapkan untuk berbicara di depan umum. Nah, kita nggak mungkin dong ngomong-ngomong aja gitu ngasal tanpa berhenti-berhenti. Yang penting dikasih durasi misal 10 menit. Yang penting 10 menit itu habis tanpa jelas apa sih yang kita bahas nih gitu. Jadi tahapan yang pertama yaitu ada mempersiapkan materi. Nah, kenapa kita perlu mempersiapkan materi? Seperti yang tadi aku bilang, kalau kita nggak punya materi atau kita nggak punya persiapan yang matang, maka hasilnya pun akan acak-acakan. Kayak, ini orang sebenarnya jelasin apa sih? Kayak muter-muter nggak jelas, di situ aja pembahasannya yang nggak tanpa penyelesaian yang jelas gitu teman-teman. Terus yang kedua, terus selain itu juga kita harus punya pembukaan yang jadi personal branding kita gitu teman-teman. Kayak kan nggak mungkin kita buka cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak flat banget gitu. Nah, jadi kita juga harus punya personal branding yang kayak kalau openingnya kayak gini berarti pembicaranya si ini nih gitu teman-teman. Jadi dengan personal branding itu kita akan lebih dikenal secara luas gitu sama orang-orang dengan personal branding kita gitu. Lalu yang ketiga ada persiapan materi. Kayak yang aku bilang tadi. Jadi kita juga perlu mempersiapkan materi kayak step by step kita harus ngomong apa aja. Dari awal sampai akhir kita udah tersusun nih. Oh, awal ngomong ini, terus pertengahan ngomongin ini. Terus sampai mau ke penutup kita harus jelas apa aja sih yang mau kita omongin dalam pembicaraan kali ini gitu teman-teman. Jadi kita juga harus punya persiapan materi yang matang. Kalau kita orangnya pelupa kayak aku, tentunya kita bisa pakai bantuan PowerPoint yang dimana itu kayak mencantumkan poin-poin penting yang perlu kita omongin gitu. Jadi kayak kalau misal lupa, oh iya ingat ini ada poin ini, jadi kita akan bahas ini gitu teman-teman. Terus yang kelima ada penutup. Seperti tadi awal pembukaan kita harus punya personal branding, dengan penutupnya juga kita harus punya personal branding. Kayak misal
ditutup. Nah, ditutup juga nggak cuma cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak flat banget, kayak biasa aja gitu. Nah, dengan penutup ini juga kita bisa mengakhiri dengan pantun atau dengan humor, dengan kayak jokes gitu kan. Jadi lebih seru gitu teman-teman, nggak flat banget gitu loh maksudnya. Terus yang terakhir ada evaluasi dan refleksi diri. Jadi kenapa harus ada evaluasi? Nah, evaluasi itu berfungsi banget biar apa? Biar kita tahu nih, oh kekurangan aku tuh di sini loh gitu, atau oh kekurangan aku tuh di bagian ini gitu. Makanya kita perlu banget untuk evaluasi diri kita sendiri biar kesalahan atau kekurangan kita bisa kita tingkatin lagi, bisa kita perbaiki biar kita lebih baik lagi ke depannya. Terus yang terakhir ada manfaat. Aku akan ngasih tahu manfaat public speaking yang banyak banget, padahal cuma kemampuan berkomunikasi gitu teman-teman. Jadi yang pertama, manfaat public speaking itu sendiri yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa sih meningkatkan kepercayaan diri? Padahal ya cuma ngomong doang. Kok bisa kepercayaan diri jadi nambah? Jelas dong teman-teman. Karena kita kalau bisa berbicara dengan baik, berbicara lancar di depan umum atau di depan orang gitu. Misal kayak aku nih ketemu sama artis, aku ngefans banget sama artis ini. Nah, kalau aku bisa menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan, maka aku akan pede gitu, kayak ih gila gue ngomong selancar itu, padahal sama artis yang selama ini tuh pengen banget aku aja ngobrol gitu. Dan pesan yang aku ingin sampaikan tuh tersampaikan secara jelas dan detail, maka itu akan menjadi poin untuk meningkatkan kepercayaan diri kita gitu teman-teman. Terus yang kedua ada untuk bisnis. Kenapa untuk bisnis? Karena membangun kerjasama sama orang lain itu perlu komunikasi. Kayak apa sih manfaatnya untuk gue gitu sampai harus mau kerjasama sama lu gitu. Terus atau untuk kita negosiasi sama calon pembeli kita. Nggak mungkin nih pembeli langsung, kalau pembelinya nggak butuh-butuh banget gitu kan ada sales kan, kalau di penjualan gitu, selama penjualan pasti ada sales kan. Nah, sales ini harus punya kemampuan komunikasi yang baik biar kita bisa membuat pelanggan kita atau pembeli kita itu tertarik sama apa yang kita dagangkan gitu, kita jual. Terus yang ketiga ada sebagai penambah sifat kepemimpinan. Teman-teman tahu nggak kenapa sih kok menambahkan sikap kepemimpinan ke dalam diri kita? Padahal cuma ngomong. Hey, ngomong itu penting banget. Komunikasi itu penting banget loh dalam sebuah organisasi, dalam sebuah instansi. Kalau kitanya sebagai atasan nggak bisa berkomunikasi dengan baik, maka bawahan kita tuh nggak akan ngerti apa sih yang sebenarnya kita sebagai pemimpin mau gitu. Maka dari itu sebagai seorang pemimpin harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya aja nggak baik, gimana dalamnya gitu teman-teman. Karena komunikasi itu adalah kunci yang paling utama dalam semua hal. Terus yang terakhir ada menyampaikan ide dengan lancar gitu. Teman-teman tahu nggak sih kalau kita nyampein pendapat, terus kita nggak bisa ngutarain pendapat kita atau kita nggak bisa ngasih tahu ke orang-orang tentang pendapat kita, maka orang-orang kayak, atau kita ngasih tahu nih, menurut aku tuh yang baik tuh kayak gini, tapi aku nggak bisa ngasih tahu alasannya secara jelas, aku terbata-bata ngomongnya, maka orang lain juga nggak akan mau dengerin kita. Benar nggak sih teman-teman? Kayak misal nih, aku ngomong, jangan beli jeruk gitu, belinya melon aja. Terus ditanya kenapa harus melon gitu, terus aku bilang ya nggak apa-apa, yang penting nggak jeruk gitu. Nah, dengan kayak gitu aja orang udah males banget gak sih dengerinnya, kayak ini orang ngasih pendapat, ngasih ini tapi nggak jelas gitu. Jadi public speaking ini penting banget
Maka dari itu harus ditingkatkan lagi. Kalau kita udah punya kemampuan public speaking, jangan malas untuk latihan. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dikoreksi, mohon dibenarkan, mohon diberitahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.